Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak kepada diri saya dan kepada kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada henti-hentinya kita mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekian nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua sampai detik ini. Yang mana ketika nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut ingin kita hitung-hitung, ingin kita hitung, maka niscaya tidak ada satupun alat yang ada di atas permukaan dunia ini yang mampu untuk menghitung nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya. Maka sepantasnya lah, sewajibnya lah kita senantiasa memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga senantiasa saya mengajak kepada diri saya dan kepada kita semua untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan salawat kita yang kita peruntukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab kita mendapatkan syafaat, kita mendapatkan pertolongan, pembelaan dari manusia terbaik, manusia mulia sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu salah satu bentuk salawat yang bisa kita ucapkan, kita peruntukkan kepada beliau, kekasih tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema pembahasan yang dianggap penting untuk kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan tentang dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bersahabat. Ini pertanyaan yang harus kita jawab sesuai dengan petunjuk agama kita, agama Islam. Karena ketahuilah kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini agama yang syamil, agama yang sempurna, agama yang paripurna, yang mana agama Islam ini bukan hanya mengatur hubungan hablum minallah, bukan hanya mengatur hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mengatur tentang cara ibadah, penyembahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun seluruh aspek kehidupan kita itu diatur dalam agama Islam.
termasuk di antaranya hablum minan nas, hubungan kita kepada manusia. Ya, terkhusus dalam pembahasan kita kali ini yang berkaitan tentang dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita harus menjalin hubungan persahabatan. Ada sebuah materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini yang ditulis oleh seorang ustadz, yaitu Al-Ustadz Abu Ismail Muslim Al-Athari. Dalam tulisan beliau ini sungguh sangat luar biasa penjelasan beliau yang ringkas namun padat. Ya, pembahasannya tidak bertele-tele. Pembahasannya singkat dan jelas sehingga kita bisa mudah memahaminya. Yang dilengkapi dengan dalil dari Al-Qur'an maupun dalil dari As-Sunnah, hadits-hadits Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita manusia ini itu laksana sekelompok atau sekawanan burung. Yang mana kita manusia ini memiliki naluri atau fitrah dasar kita manusia ini selalu ingin berkumpul dengan sesama manusia. Ini sudah menjadi fitrah, ini sudah menjadi watak dasar kita, karakter kita, naluri kita manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa naluri bahwa kita manusia itu selalu atau senang berkumpul dengan sesama kita manusia. Itulah sebabnya sehingga ada yang namanya organisasi, ada yang namanya kelompok-kelompok, ada yang namanya komunitas-komunitas, ada yang namanya yayasan-yayasan. Karena memang watak dasar manusia itu senang berkumpul, senang bersama dengan orang banyak. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama kita ini yang mulia ini memberikan aturan, ya, memberikan aturan-aturan bagaimana seorang muslim berkawan, bagaimana seorang muslim mencari kawan, dengan siapa dia harus berkawan. Kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 199. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang benar. Kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman. Jadi panggilan dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakidah yang benar, orang-orang yang bertauhid. Jadi, kalau kita merasa orang-orang yang beriman, kalau kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang beriman, maka kita masuk dalam panggilan ini. Apa panggilan Allah? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kamu selalu bersama orang-orang yang jujur. Orang beriman dipanggil bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan diserukan untuk senantiasa bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kejujuran, sifat jujur, sifat kebenaran ini adalah merupakan salah satu tanda-tanda ciri karakter orang yang saleh dan solehah. Dengan secara tidak langsung dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengajak orang beriman untuk bertakwa dan berkawan, bersahabat, berteman dengan orang-orang yang soleh. Salah satu ciri kesalehan itu adalah orang tersebut senantiasa dalam sifat kejujurannya. Wa kunu ma'as-shadiqin. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu di dalam Al-Qur'an atau ada perintah dalam agama ini, maka dipahami bahwa hukum dasar dari perintah itu adalah wajib.
hukum dasar perintah itu adalah wajib kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang sunnahnya perintah tersebut. Jadi hukum dasarnya, kaidah dasarnya bahwa semua perintah dalam agama ini hukum dasarnya adalah wajib, kecuali ada dalil lain yang merubah hukum tersebut menjadi sunnah atau hukum-hukum yang lainnya. Nah, ini dalam ayat ini jelas bahwa orang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diwajibkan untuk selalu bersama dengan orang-orang yang jujur, bersama dengan orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ini kewajiban. Berdosa kita, yang namanya kewajiban, ketika kita meninggalkannya, ketika kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Artinya, ketika kita tidak bersama dengan orang-orang yang jujur, kita tidak bersama dengan teman-teman yang benar, maka kita berdosa karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kemudian kaum muslimin dan muslimah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk mencari, untuk bergaul dengan orang-orang saleh itu berlaku umum. Berlaku umum artinya perintah ini berlaku bagi laki-laki dan perintah ini berlaku bagi wanita. Tidak ada perbedaan di dalamnya. Laki-laki dan wanita masuk dalam perintah ayat ini. Seorang muslim hendaknya mencari, bergaul dan menjadikan laki-laki soleh sebagai kawannya. Ya, kita laki-laki ini hendaknya mencari teman, mencari sahabat, bergaul dengan laki-laki yang soleh juga. Dan begitupun dengan wanita-wanita muslimah, hendaknya mereka mencari, hendaknya mereka bergaul dan menjadikan wanita-wanita soleha sebagai kawan mereka, sebagai teman mereka, sebagai sahabat mereka. Perlu kita fahami kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini yang harus kita miliki, bahwa kita jangan pernah merasa rendah diri, kita jangan pernah merasa risih, kita jangan pernah merasa minder bergaul dengan orang-orang yang taat, bergaul dengan orang-orang yang saleh, bergaul dengan orang-orang yang beriman, walaupun orang tersebut kekurangan secara duniawi, walaupun orang tersebut dikatakan sebagai orang yang miskin. Jangan pernah kita merasa malu, jangan pernah kita merasa minder, jangan pernah kita merasa merendah diri bergaul dengan orang-orang miskin, dengan catatan orang miskin tersebut adalah orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tunduk taat terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan pernah kita merasa rendah diri, jangan pernah kita merasa malu, jangan pernah kita merasa risih bergaul dengan mereka orang-orang yang miskin, ketika mereka itu adalah orang-orang yang soleh dan soleha. Mereka itu orang-orang yang beriman, mereka itu orang-orang yang mengenal hukum halal dan haram. Jangan. Oleh karena ukuran kemuliaan, derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah ditentukan dari strata sosial, bukan. Ini yang perlu harus kita pahami, yang perlu harus kita garis bawahi, bahwa derajat seseorang, kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah ditentukan dari strata sosialnya, bukanlah ditentukan dari kekayaannya, bukanlah ditentukan dari hartanya, jabatannya, bukan. Akan tetapi kedudukan kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat jelas di dalam Al-Qur'an, ditentukan atas dasar takwanya. Innama akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia derajatnya,
Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Itulah orang-orang yang takwa. Takwa inilah, keimanan inilah, tauhid inilah, akidah yang benar inilah yang menyebabkan seseorang menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun dia orang yang miskin. Walaupun dia orang yang rakyat jelata. Ya, jadi ini ukurannya, bukan strata sosial dan sebagainya. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta." Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Allah menjelaskan bahwa dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya. Jadi perintah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga tentunya perintah ini berlaku kepada kita umatnya, yaitu bersabarlah kamu. Kuatkan kesabaranmu, teguhkan kesabaranmu bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyeru Rabbnya di pagi hari dan di senja hari. Ya, mereka menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di senja hari dengan mengharapkan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Jangan kau palingkan kedua matamu, kata Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang senantiasa menyeru Rabbnya di pagi dan di senja hari karena mengharapkan perhiasan kehidupan di dunia ini, karena mengharapkan kesenangan di dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Mari kita lihat bagaimana penjelasan ulama kita tentang ayat yang mulia ini. Perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini kepada pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar pemahaman kita bisa benar, agar pemahaman kita tidak menyimpang, maka kita berusaha untuk mencari bagaimana penjelasan ulama kita makna tentang satu ayat. Ya, bagaimana penjelasan ulama kita yang memang ahli di dalamnya, di dalam menjelaskan sebuah ayat. Ayat yang mulia ini dalam surah Al-Kahfi ayat 28, seorang ulama, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Beliau mengatakan bahwa dalam ayat yang mulia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu juga perintah ini berlaku kepada kita umatnya, agar beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar bersama orang-orang mukmin. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersabar bersama orang-orang yang mukmin, bersabar bersama orang-orang yang beriman. Juga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar bersama orang-orang yang taat beribadah. Orang-orang yang taat beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah dan juga berlaku buat kita umatnya untuk senantiasa bersabar bersama orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu orang yang senantiasa berzikir, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari maupun di sore hari. Itulah mereka yang senantiasa menyeru, mengingat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari. Dan yaitu di awal dan di akhir siang. Yang mana mereka lakukan itu semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan ibadah dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sungguh sangat jelas di dalam ayat ini terdapat perintah kepada kita untuk berteman,
untuk bersahabat, untuk berkawan dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang mukmin, dengan orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang yang senantiasa bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersahabat dengan orang yang senantiasa menundukkan jiwa untuk berkawan dan bergaul dengan mereka. Ya, kita tundukkan jiwa kita. Kita tundukkan jiwa kita, kita tundukkan ego kita untuk senantiasa berkawan, berteman dengan mereka ini. Walaupun mereka itu adalah orang-orang yang miskin, walaupun mereka itu adalah orang-orang yang strata sosialnya di bawah garis kemiskinan. Karena ketahuilah kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya berkawan dengan orang-orang yang baik, berkawan dengan orang-orang yang saleh, berkawan dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ahli ibadah, berkawan dengan mereka itu kita bisa mendapatkan faedah-faedah yang tidak terbatas. Kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan, kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang sangat banyak ketika kita bergaul, berkawan dengan mereka. Ya, Ibrahim Al-Khawas rahimahullah ta'ala berkata bahwa penawar hati itu ada 5. Ya, jadi seorang ulama kita Ibrahim Al-Khawas, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau, pernah berkata bahwa penawar hati itu ada 5, obat hati itu ada 5. Agar hati kita ini senantiasa hidup, tenang, bahagia, damai, tentram, selamat, maka ada 5 penawarnya. Yaitu yang pertama, membaca Al-Quran dengan tadabbur, perenungan. Ya, jadi bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi diusahakan ketika kita membaca Al-Quran, kita melakukan tadabbur, melakukan perenungan tentang makna-makna ayat yang kita baca. Kemudian yang kedua, kosongnya perut, yaitu berpuasa, rajin berpuasa. Ini juga merupakan penawar hati. Kemudian yang ketiga, qiyamul lail, salat malam, salat tahajud. Salat malam, qiyamul lail. Ini juga merupakan penawar hati. Kemudian berdoa di waktu sahur. Berdoa di waktu sahur, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur, termasuk di dalamnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Ini juga penawar hati. Kemudian yang kelima, duduk bersama orang-orang yang saleh. Duduk bersama orang-orang yang saleh, bermajelis dengan orang-orang yang saleh, akrab dengan orang-orang yang saleh. Ini juga salah satu penawar hati kita, agar kita merasa tenang, agar kita merasa damai, agar kita merasa tentram, agar kita merasa bahagia. Ini 5 penawar hati yang disebutkan oleh ulama kita Ibrahim Al-Khawas. Salah satu di antaranya adalah duduk bersama orang-orang yang saleh. Ya, duduk bersama dengan orang-orang saleh, para ulama kita, para ustadz kita, para ikhwan-ikhwan kita yang seaqidah, yang seiman, yang seperjuangan dengan kita, maka akan menimbulkan ketenangan hati. Jadi ini bahwa kita harus senantiasa berteman dengan orang-orang yang saleh. Namun perlu dipahami, bukan berarti kita tidak boleh mengenal semua orang. Ya, ini harus dipahami juga agar kita tidak kaku. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh mengenal semua orang. Secara umum, mengenal semua orang itu mubah, dibolehkan. Siapapun boleh kita kenal. Apakah dia orang beriman, apakah dia orang kafir, apakah dia orang fasik, apakah dia orang zindik, apakah dia orang zalim, semuanya boleh kita kenal. Namun, ini yang harus kita garis bawahi. Kita jangan menjadikan kawan dekat. Jadi ini kita jangan menjadikan kawan dekat kita, sahabat karib kita, kecuali orang-orang yang saleh dan soleha. Kita ulangi, mengenal orang secara umum itu dibolehkan. Kita kenal dengan si A, misalnya dia orang non-muslim, kita kenal boleh. Kita kenal dengan orang yang kita kenal sebagai orang-orang yang munafik, kita kenal boleh. Kita kenal seseorang yang zalim dan zindik, kita boleh kenal dengan mereka. Tetapi jangan menjadikan mereka sebagai teman akrab kita. Jangan menjadikan mereka sebagai sahabat karib kita. Jangan. Tetapi hendaklah yang kita jadikan sebagai teman setia, teman akrab, sahabat dekat kita, ialah orang-orang yang saleh dan orang-orang yang saleha.
Kenapa kaum muslimin? Kita harus memilih kawan-kawan, memilih sahabat karib yang baik untuk keselamatan kita. Ini kita harus memilih kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang bertauhid, sependirian dengan kita, seperjuangan dengan kita. Itu apa? Untuk keselamatan kita, keselamatan dunia kita maupun keselamatan akhirat kita, untuk keselamatan agama kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadits yang sahih menjelaskan bahwa seseorang itu mengikuti din, mengikuti tabiat, mengikuti akhlak kawan dekatnya. Jadi seseorang itu mengikuti tabiat, mengikuti akhlak, mengikuti kebiasaan kawan dekatnya, teman dekatnya. Ya, kita bisa lihat seperti itu, bahwa orang itu cenderung mengikuti tabiat kebiasaan teman dekatnya. Makanya Rasul mengatakan, hendaknya seseorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Maka Rasulullah menegaskan, maka seseorang di antara kalian, wahai umatku, hendaklah betul-betul memperhatikan dengan teliti, dengan seksama, menyaring dengan baik siapa yang akan dijadikan sebagai kawan dekat, sahabat akrab. Karena sahabat itu, teman dekat itu berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap diri kita. Tabiat, akhlak, perilaku, tata krama, sopan santun kita itu sangat berpengaruh dari kawan dekat kita. Nah, seperti itu. Makanya dalam sebuah hadits yang sahih tentang perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk, dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa berkawan dengan orang yang saleh bagi laki-laki dan berkawan dengan orang yang saleha bagi wanita, itu akan membawa dampak yang baik. Itu akan membawa pengaruh yang baik. Karena kawan itu mempengaruhi kawannya. Jadi karena kawan itu mempengaruhi kawannya. Jika kawan itu soleh, jika kawan itu soleha, maka akan membawa pengaruh kebaikan. Akan membawa pengaruh kebaikan. Sebaliknya, jika kawan itu buruk, akan membawa keburukan pula. Jika kawan itu jahat, maka akan membawa kejahatan pula. Makanya sekali lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini dalam hadis yang sahih, ya, sebagai bentuk perumpamaan berkawan dengan kawan yang baik dan kawan yang buruk. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perumpamaan, permisalan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seperti seorang peniup alat untuk menyalakan api atau pandai besi, tukang las misalnya, seperti itu. Adapun penjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu atau engkau membeli darinya. Ya, penjual minyak wangi mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu minyak wangi, ya, 1 botol kah atau bagaimanalah. Atau engkau akan membeli minyak wangi darinya. Atau engkau minimal akan mendapatkan bau harum darinya. Ya, ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka minimal kita akan mencium bau wangi dari dirinya. Ya, kita akan selalu mencium bau wangi dari dirinya karena memang dia adalah penjual minyak wangi. Atau kita bahkan bisa membelinya, atau bahkan kita bisa diberikan minyak wanginya. Sedangkan pandai besi, mungkin dia akan membakar pakaianmu, atau engkau mendapatkan bau yang buruk. Ya, ketika kita berkawan dengan pandai besi, ya, kalau kita tidak terbakar, pakaian kita tidak terbakar, maka minimal kita akan mencium bau busuk.
Tetapi sekali lagi, bukan berarti kita tidak boleh berkawan dengan pandai besi. Bukan, ini hanya permisalan, perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Bukan seperti itu. Bukan larangan untuk berkawan, berteman dengan pandai besi, dengan tukang las. Bukan seperti itu. Ini hanya perumpamaan. Makanya sekali lagi dibutuhkan penjelasan ulama kita dalam agama ini, di dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, agar kita bisa faham dan tidak salah mengerti maksud daripada hadis tersebut. Nah, contohlah tadi, kalau dikatakan seperti pandai besi, berarti ada seakan-akan, kalau akal kita seakan-akan ada larangan berkawan dengan pandai besi. Padahal tidak seperti itu. Hadis ini hanya perumpamaan, permisalan saja. Makanya, sekali lagi, ulama kita, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan bahwa dengan penjelasan yang sangat panjang dan gamblang, beliau memberikan penjelasan bahwa hadis ini memuat anjuran untuk memilih kawan-kawan yang saleh dan memperingatkan dari kebalikan mereka, yaitu kawan-kawan yang buruk. Jadi hadis ini, kata Syekh, memuat anjuran, berisi anjuran untuk memilih kawan-kawan yang saleh, dan hadis ini juga memperingatkan kepada kita dari kebalikan, yaitu memperingatkan kita dari kawan-kawan yang buruk. Seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanjut kata Syekh, membuat perumpamaan dengan dua perumpamaan ini. Beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan bahwa seluruh keadaanmu, seluruh kondisimu dengan kawan yang saleh senantiasa dalam keberuntungan dan kebaikan. Ya, ini garis bawahi, bahwa seluruh keadaanmu, seluruh kondisimu ketika engkau berkawan, berteman dengan orang yang saleh, itu senantiasa dalam keberuntungan dan dalam kebaikan. Kawan saleh adalah seperti penjual minyak wangi yang engkau dapat manfaat dari minyak wanginya. Ya. Penjual minyak wangi yang engkau dapat manfaat darinya, dari minyak wanginya. Mungkin dengan cara hadiah, kita diberikan secara gratis, atau mungkin dengan cara kita membelinya, atau minimal duduk bersamanya sehingga kita pun merasa harum, tercium aroma harum. Engkau akan mendapatkan ketenangan dengan bau harum minyak wangi. Itu penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang makna hadis ini. Kemudian lanjut bahwa kebaikan yang akan diperoleh oleh seorang hamba yang berteman dengan orang yang soleh itu jauh lebih besar dan lebih utama daripada minyak wangi yang semerbak aromanya. Jadi kebaikan, keuntungan, manfaat yang akan diperoleh oleh seorang hamba yang berteman dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang bertauhid, itu jauh lebih besar, itu jauh lebih utama daripada minyak wangi yang semerbak aromanya. Oleh karena kawan yang saleh akan mengajarkan kepada kita hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Kawan yang kita yang saleh, teman kita yang saleh akan selalu mengajarkan kepada kita sesuatu yang bermanfaat, baik itu dalam urusan duniawi maupun urusan akhirat. Ya, orang-orang yang saleh, kawan-kawan kita yang saleh itu akan mengajarkan kita manfaat-manfaat yang bisa mendatangkan kebaikan kita, keberuntungan kita, baik dunia maupun akhirat. Orang-orang yang saleh, kawan-kawan kita yang saleh akan senantiasa memberikan nasihat kepada kita ketika kita menyimpang dari jalur kebenaran. Ini juga orang-orang teman-teman kita yang soleh, teman-teman kita yang beriman, yang faham agama, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat kita menyimpang, melakukan pelanggaran, maka dia akan segera menasihati kita dengan cara yang bijak agar kita tidak tersinggung. Dia akan mengingatkan kita, dia akan menegur kita, dia akan menasihati kita dengan cara yang bijak agar kita tidak tersinggung. Dia akan memperingatkan kita dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan kecelakaan, yang bisa mendatangkan mudarat, keburukan buat kita. Kawan yang saleh kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mendorong kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala.
Ini, itu kawan yang saleh. Bagaimana manfaatnya, keuntungannya, keberkahannya berteman dengan orang-orang yang saleh akan mengajak kita untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, memotivasi kita, mendorong kita, memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan senantiasa mengajak kita, mencontohkan kita berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Akan mengajak kita untuk menyambung silaturahim, akan mengajak kita untuk mengambung silaturahim, mengajak kita untuk berakhlak mulia, berbudi pekerti yang mulia, baik dengan perkataannya langsung maupun dia contohkan dengan perbuatannya. Teman yang soleh akan menunjukkan kekurangan-kekurangan kita, memberikan solusi-solusi, mengajarkan kepada kita tentang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Karena itu kaum muslimin, manusia memiliki tabiat mengikuti kawan atau teman dekatnya. Ya, kita lihat orang-orang yang berteman walaupun dia bukan seorang ustadz, tapi ketika beliau berteman dengan seorang ustadz, seorang ulama, orang yang alim, maka kita bisa melihat bagaimana kealiman orang tersebut, bagaimana akhlak orang tersebut akan tertular kepada dirinya. Dan sebaliknya, orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kufur, ahli maksiat, pendurhaka, maka sifat-sifat tersebut akan tertular kepada dirinya. Maka inilah begitu pentingnya agama ini, pentingnya kita ini memilih teman yang soleh dan soleha, sehingga agama kita memberikan aturannya, memberikan rambu-rambunya. Sebab segala sesuatu yang penting dalam agama kita ini pasti ada tuntunannya. Segala sesuatu yang ada tuntunannya dalam agama kita, maka yakinlah di sana ada sesuatu yang penting di dalamnya. Kemudian, tabiat dan ruh itu seperti tentara yang berkumpul dengan sesamanya. Sebagian akan mengiri lainnya menuju kebaikan atau keburukan. Ya. Baik, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan penjelasan dalam materi ini bahwa manfaat minimal yang kita dapatkan ketika kita berkawan dengan orang-orang saleh atau dengan orang-orang yang salehah, para wanita dengan sesamanya wanita salehah misalnya. Dan ini adalah manfaat yang tidak boleh diremehkan. Apa itu? Jadi manfaat minimal yang bisa kita rasakan ketika kita berkawan dengan orang-orang yang saleh, wanita salehah berkawan dengan wanita salehah, maka manfaat minimal, keuntungan minimal yang bisa kita dapatkan yaitu kita akan tercegah dari perbuatan buruk dan kemaksiatan. Ya. Ketika kita berkawan dengan orang-orang yang soleh atau orang-orang yang saleha, maka kini akan mencegah kita untuk melakukan perbuatan buruk dan kemaksiatan, perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan yang bisa mendatangkan laknat dan kutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena menjaga persahabatan, berlomba dalam kebaikan serta meninggalkan keburukan. Kawan yang saleh, kaum muslimin, akan selalu menjaga kita, baik di saat kita di hadapannya atau ketika kita tidak di hadapannya. Itulah teman yang saleh. Ya, teman yang saleh itu akan senantiasa menjaga kita, baik ketika kita berada di hadapannya ataupun ketika kita tidak berada di hadapannya. Kecintaan dan doanya akan memberikan manfaat kepada kita. Dia akan senantiasa mendoakan kita. Dia akan senantiasa mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu mendatangkan manfaat buat diri kita. Coba bayangkan ketika teman kita mendoakan keselamatan buat kita, ketika teman kita mendoakan kebahagiaan buat kita, ketika teman mendoakan kesuksesan buat kita. Dan yang bisa mendoakan kita adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang soleha. Dan tidaklah mungkin orang-orang yang toleh, orang-orang yang ahli maksiat, ahli melakukan perbuatan keji dan mungkar akan mendoakan kita. Ya, maka inilah minimal kita akan bisa mendapatkan manfaat dari doa-doa mereka. Ya, dalam doa mereka, mereka akan menyebut nama kita.
Dalam doa mereka akan mendoakan keselamatan, kebahagiaan, keselamatan buat kita. Dan berteman dengan orang-orang yang saleh, dia juga akan membela kita. Dia akan menjadi pembela kita. Karena hubungan kita dengannya didasari karena kecintaan, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, minimal ini kaum muslimin. Ya, adapun berkawan dengan orang-orang yang buruk, maka kebalikan dari apa yang telah kita sebutkan tadi. Kawan-kawan yang buruk akan mendatangkan bahaya kepada orang yang berkawan dengan mereka. Ini, kawan-kawan yang buruk itu akan mendatangkan bahaya kepada orang yang berkawan dengan mereka. Mendatangkan keburukan kepada orang-orang yang bergaul dari mereka dari berbagai sisi. Itu akan mendatangkan keburukan, mudarat, bahaya kepada orang-orang yang bergaul dengan mereka dari berbagai sisi. Kita lihat betapa banyak orang-orang yang hancur disebabkan karena mereka berkawan dengan orang-orang yang tidak benar. Betapa banyak orang-orang yang hancur kehidupannya karena mereka berkawan dengan orang-orang yang buruk. Berkawan dengan pelaku narkoba. Dia pun ikut-ikutan narkoba, maka hancur kehidupannya, hancur rumah tangganya, hancur dunianya. Berkawan dengan peminum minuman keras, pemain judi. Intinya berkawan dengan orang-orang yang buruk. Betapa banyak orang yang hancur kehidupannya, masa depannya karena bergaul dengan orang-orang yang buruk. Betapa banyak orang-orang yang tergiring dalam lembah kehancuran, menuju kepada lembah kehancuran, baik mereka sadari atau mereka tidak sadari, itu disebabkan karena kawan mereka, teman mereka yang buruk. Banyak orang yang sudah mengarah kepada kehancuran, kehancuran, kebinasaan, baik mereka sadari ataupun mereka tidak sadari. Ya, itu disebabkan karena sahabat yang mereka jadikan sebagai sahabat adalah orang-orang yang ahli maksiat. Mereka adalah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang besar yang diberikan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk berkawan dengan orang-orang yang saleh. Ini termasuk salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk berkawan dengan orang-orang yang soleh, membimbing kita berkawan dengan orang-orang yang soleha. Dan termasuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikannya berkawan dengan orang-orang yang buruk. Jadi salah satu bentuk hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu menjadikan hamba tersebut berkawan dengan orang-orang yang buruk. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa berkawan dengan orang-orang yang saleh akan menghantarkan kita menuju puncak derajat yang tinggi. Berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang saleh akan menghantarkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menuju puncak derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, berkawan dengan orang-orang yang buruk akan menghantarkan kita menuju tingkatan paling rendah dari neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara ini, yaitu perkara berkawan dengan orang-orang buruk yang akan menghantarkan kita menuju tingkatan yang paling rendah dari neraka. Berkawan dengan orang-orang saleh akan menghasilkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, baik itu manfaat duniawinya dan sangat jelas untuk manfaat ukhrawinya, akhiratnya. Kita akan mendapatkan akhlak-akhlak yang mulia. Kita akan mendapatkan amal-amal yang soleh
karena mereka orang yang saleh senantiasa melakukan amal-amal saleh, maka kita bisa lihat bahwa mereka melakukan ketaatan ibadah, maka kita akan mengikutinya, maka kita akan mencontohnya. Berkawan dengan orang-orang yang buruk akan menghalangi semua itu. Ya. Kita tidak akan mendapatkan manfaat ilmu, kita tidak akan mendapatkan akhlak-akhlak yang mulia, kita tidak akan mendapatkan amal-amal saleh ketika kita berkawan dengan orang-orang yang buruk. Kita lihat dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa, dan ingatlah hari itu orang yang zalim menggigit dua tangannya. Ingatlah hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang zalim akan menggigit dua tangannya sebagai bentuk penyesalannya. Dia menggigit kedua tangannya sebagai bentuk penyesalannya, gambaran penyesalannya. Seraya mereka berkata, orang-orang zalim berkata, aduh kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Aduh kiranya seandainya dulu di dunia saya mengambil jalan bersama Rasul-Rasul Allah. Ini penyesalan. Penyesalan orang-orang zalim. Di akhirat nanti, di hari kemudian, mereka akan mengeluarkan kata-kata dari mulutnya, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Artinya, kenapa dulu saya tidak bersama dengan Rasul? Kenapa saya tidak menempuh jalan yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah? Kecelakaan besarlah bagiku. Kecelakaan besarlah bagiku. Inilah ratapan penyesalan orang-orang zalim di akhirat nanti. Kiranya dulu aku tidak menjadikan fulan itu sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Ini bagaimana? Coba. Orang-orang zalim di akhirat mengatakan, kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Ya, dia menyesal. Dia menyesal di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, seandainya dulu saya tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Seandainya dulu di dunia saya tidak menjadikan si fulan itu sebagai sahabatku. Sungguh dia telah menyesatkanku dari Al-Quran. Sungguh si fulan itu yang telah saya jadikan sahabat telah menyesatkanku dari Al-Quran. Ketika Al-Quran itu datang kepadaku, saya sudah disampaikan nasihat Al-Quran, didakwai dengan Al-Quran. Saya tidak mau dengarkan. Saya berpaling. Itu disebabkan karena si fulan itulah yang saya jadikan sebagai teman akrab. Teman akrab yang buruk. Inilah bagaimana penyesalan orang-orang zalim di akhirat nanti. Disebabkan karena mereka di dunia berteman dengan orang-orang yang buruk. Maka penting sekali kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa, ya semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkawan dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang bertauhid, dengan orang-orang yang berakidah. Berkawan dengan orang-orang di atas garis perjuangan Islam yang benar. Bergabung dengan kelompok-kelompok Islam yang benar. Komunitas-komunitas Islam yang benar. Lembaga-lembaga Islam yang benar. Sehingga kita bisa mendapatkan manfaat ketika kita bergabung di dalamnya. Inilah ajaran agama kita. Ajaran agama Islam. Ajaran mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ajaran dari Rasul yang utama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keselamatan kita bersama. Adakah di antara kita, adakah orang-orang yang menginginkan keselamatan mau menerimanya? Tentu jawabannya ada, yaitu kita ingin mau menerimanya agar kita selamat. Ya, inilah kaum muslimin, materi dakwah kita pada kesempatan kali ini yang berkaitan tentang bahwa dengan siapa kita berkawan. Jawabannya yaitu dengan orang yang soleh dan orang yang soleha. Dengan mereka lah kita berkawan, dengan mereka lah kita bersahabat, dengan mereka lah kita berteman akrab. Hanya Allah tempat kita memohon dan meminta. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua di atas jalan keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat buat kita di dalam selektif memilih kawan yang akan kita jadikan sebagai teman akrab. Sekali lagi, mengenal semua orang itu boleh. Tetapi yang kita jadikan teman akrab, yang kita jadikan sahabat, hanyalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman dengan baik dan benar, yang senantiasa di atas jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.